Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Noval Khairul. Di sini saya akan memberikan tutorial yaitu mengenai analisis dataset menggunakan aplikasi Imagy dan Origin. Langkah pertama yaitu kita buka dulu aplikasi Imagy-nya. Nah, muncul seperti ini. Nah, aplikasi Imagy ini digunakan untuk menentukan ukuran partikel dari suatu analisis SEM atau scanning elektron mikroskopi. Aplikasi ini juga bisa digunakan untuk menentukan jari-jari partikel, diameter partikel, luas permukaan partikel. Biasanya partikel yang dianalisiskan banyak ya, maka bisa juga ditentukan distribusi ukuran tiap partikelnya. Langsung aja, langkah pertama itu kita buka file, terus ke open, kita datanya, di sini ke data ini. Nah, langkah pertama yaitu kita pastikan dulu bahwa si tipe sampel ini berukuran 8 bit. Nah, ke image, terus type, kita cek. Nah, ini udah ukuran 8 bit. Kemudian kita ke analyze, kita set scale, kita remove, klik OK. Langkah selanjutnya yaitu kita zoom bagian skala ini, kemudian kita tarik garis biar lurus. Kita sambil memencet shift dari ujung sini kita tarik garis dari ujung sini ke ujung sini. Nah, kemudian setelah itu ke analyze lagi, di set scale. Nah, di sini tertulis distance in pixelnya 93. Nah, 93 ini merupakan panjang dari titik ini ke titik ini. Nah, kalau distance-nya di sini kita tulis 100 dengan unit nm, nanometer. Klik OK. Dan kita zoom kembali. Terus ini ada tanda kotak ya. Kita kotakin bagian yang pengen kita analisis. Kita kotakin. Nah, terus kemudian ke image, terus kita duplicate. Oke. Nah, ini diperbesar ya. Diperbesar, terus kemudian kita ke proses, terus di sini ada FFT, terus ke bandpass filter. Nah, sini filter ledge structure down to 40. Di sini ada datanya 40. Klik OK. Terus ke image, ke adjust, kemudian threshold. Nah, merah-merah ini merupakan warna partikel yang akan kita analisis. Ini kita atur dulu. Kita atur. Nah, kemudian di apply. Nah, ini bagian-bagian yang akan kita analisis, yang merah-merah ini ya. Kemudian lanjut ke analisis partikel
ke analyze, terus analisis partikel. Nah, di sini ada size nanometer, ini dipangkatin 2 ya. Nah, itu kita ubah jadi 5. Kemudian ini yang kita checklist yaitu display result, clear result, summarize, exclude on edges, include holes. Terus kemudian kita oke. Nah, didapat data dari hasil analisis partikel. Di sini ada 17 ya. Kemudian kita pindahkan, kita blok, kita copy, terus pindahin ke Excel. Nah, ini area. Minmax. Ini minmax. Kemudian dari data ini bisa kita cari jari-jari R⁻², jari-jari dan diameternya. Untuk R⁻² sendiri itu bisa ditentukan dengan rumus sama dengan buka kurung area per pi kurung tutup kurung dipangkatin 2. Nah, ini hasil R⁻² nya, kita blok ke bawah. Kemudian buat nyari jari-jari sendiri itu sama dengan SQRT buka kurung nilai dari R⁻² ini, kita tutup kurung segini, kita tarik ke bawah. Dan buat nyari diameter sendiri kita tinggal kalikan dengan jari-jari, kalikan dengan 2 dikali hasil jari-jari tadi, kita tarik. Kemudian dari data diameter yang diperoleh kita copy, kita masukkan ke aplikasi Origin Lab pada sumbu Y ini, kita paste. Kemudian kita blok, datanya. Kemudian ke klik kanan, plot, kita pilih statistik, kemudian pilih yang histogram. Nah, dapat data seperti ini. Kita ubah ini. Itu ukurannya, frekuensi. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, ini muncul automatic bindingnya, dibiarkan, klik OK. Kemudian klik kembali, klik kanan, kita pergi ke go to bin worksheet. Nah, kita perbesar. Di sini ada data. Dan buat data
bin center sama bin cons ini kita blok. Bin kanan ini kita blok, klik kanan, kita plot lagi ke kolom, pilih kolom, klik, kemudian kita klik di sini, kemudian kita analisis ke fighting, pilih yang non-linear curve fit, open dialog, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, sini ada function selection. Function selection ini kita ubah ke pick function. Nah, fungsinya juga kita ubah ke log normal. Dan akan seperti ini. Terus advance-nya juga kita ubah, pilih yang quantize to compute ke kita cari statistik, terus kita checklist yang R square. Kita fit, dia akan muncul data. Nah, ini kita no. Nah, ini data yang dihasilkan. Kita ubah dulu. NN ini frekuensi. Nah, kemudian kita kembali, kita minimize dulu. Kita kembali ke yang data ini. Terus kita pilih yang fit NL1. Nah, di sini muncul data ya. Data. Nah, di sini tertera bahwa R square COD ini sekitar 0,99413. Nah, nilai S square ini sudah dapat dibilang bagus karena square ini mengindikasikan besar variabel impedance. Semakin mendekati angka 1, maka model regresinya akan semakin baik. Mungkin itu saja tutorial buat analisis data SEM menggunakan aplikasi Imagery dan Origin. Terima kasih.